Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat yang berbahagia dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa Anda dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Sehat selalu, mudah rezekinya, murah rezekinya, lancar usahanya, dan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Saya ingin bercerita para sahabat tentang bagaimana seorang sosok bernama Faqih Al-Muqaddam. Mungkin Anda meyakini atau ada yang nggak meyakini, tapi Faqih Al-Muqaddam ini diakui sebagai kakeknya para habaib yang ada di Indonesia, kakeknya para klan Ba'alawi. Ini diceritakan dalam kitabnya Abu Bakar Asyakron, dalam kitab Fursiqatul Musiqah, bahwa dia adalah seorang mujahid Islam, ulama yang tersohor, ulama besar di zamannya. Faqih Al-Muqaddam yang diceritakan oleh para habib di dalam ceramah-ceramahnya itu diceritakan dari zaman Belanda dulu, mungkin juga sudah diceritakan barangkali, tapi yang kita lihat di sosial media hari ini ramai perbincangan tentang Faqih Al-Muqaddam. Itu cerita tentang kehebatannya yang diyakini sebagai cerita kurapat, bagaimana dia bisa Mi'raj sampai 70 kali dalam satu hari, naik ke atas langit sana sebagaimana Nabi Isra Mi'raj. Dalam berbagai pertemuan di dalam ceramahnya para habaib yang ada di Indonesia, dari beberapa orang yang melakukan penelitian mengkaji kitab-kitab dari manuskrip para ulama-ulama terdahulu, ternyata sosok Faqih Al-Muqaddam yang diceritakan oleh Abu Bakar Asyakron itu adalah sosok yang ahistoris, tidak terverifikasi di dalam kitab manapun. Kitab ulama-ulama sebagai ulama yang tersohor setingkat Syekh Abdul Qadir Jailani punya karya kitab, kalaupun tidak punya karya kitab, dia akan disebut oleh ulama-ulama yang lainnya sebagai rujukan atau sekedar menceritakan bagaimana kehidupan Faqih Al-Muqaddam ini. Tetapi ternyata tidak ada nama Faqih Al-Muqaddam di dalam baik itu kitab nasab ataupun kitabnya para ulama yang ada di zaman itu, sehingga menimbulkan pertanyaan, jangan-jangan Faqih Al-Muqaddam ini sosok yang fiktif atau ahistoris, di dalam sejarah tidak disebutkan, tidak ada, hanya berdasar atas keterangan dari Abu Bakar Asyakron. Ini sesuatu yang mencengangkan karena para habaib dan para pengikutnya meyakini tidak cuma cucu Rasulullah yang hebat, yang bisa memberikan syafaat, tidak cuma sebagai wali, tapi juga mujahid Islam, ulama yang tersohor, tidak kalah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari penemuan itulah akhirnya semakin terbuka, selain tertolaknya nasab para habib dari basisnya Kiai Imaduddin Utsman, juga membuat orang semakin tidak percaya kepada cerita-cerita para habaib tentang Faqih Al-Muqaddam karena keberadaannya tidak terdeteksi oleh peninggalan masa lalu. Kalau ulama-ulama yang tersohor semuanya ada peninggalannya, baik itu kitab karyanya, baik itu dijadikan sebagai riwayat yang diceritakan oleh ulama-ulama yang menulis kitab di zaman itu. Maka kita semua jadi merasa semakin tercerahkan dengan berbagai macam informasi yang timbul hari ini. Para muhibin tentunya melihat informasi semacam ini, jangan Anda kemudian emosional terlebih dahulu. Anda coba renungkan, pikirkan apa benar atau tidak, Anda resapi sendiri. Kalaupun Anda ragu, Anda coba gali informasi yang lebih dalam supaya keraguan Anda itu terbantahkan. Karena kalau Anda hanya sebatas emosi membela para habib dengan membabi buta, Anda bukan cuma semakin parah menjadi korbannya, Anda juga akan semakin jauh dari menemukan kebenaran yang sesungguhnya, karena kebenaran itu tidak diperoleh dengan begitu saja. Saya tidak menyalahkan keyakinan para muhibin dalam mencintai para habaib. Saya tidak menyalahkan Ustadz Abdul Somad yang sudah terkenal, yang sudah S3 itu dalam mencintai para habaib. Tapi kata-kata Abdul Somad itu ibarat nila sedetik yang merusak susu sepegelangan. Suatu pencapaian seorang dokter profesor dirusak hanya karena kalimat yang
mengisbatkan para habaib sebagai cucu Nabi yang begitu ikut mengagung-agungkan yang bernama Tarim sebagai kotanya wali yang tapaknya itu tidak boleh diaspal. Masyarakat Indonesia yang banyak mengkritik dibarengi juga masyarakat dari negeri jiran Malaysia, Brunei yang selama ini sudah menganggap Abdul Somad sebagai tuan guru mereka. Semoga Abdul Somad bisa menggunakan keilmuannya untuk meneliti, menggali, menalaah lebih lanjut lagi. Begitu kiranya sahabat. Terima kasih. Kita lanjut pada tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.